mengecek pasien ARDS yang bernama Nyonya S yang dirawat di ruang ICU 3 dengan keadaan masih terbaring lemah dengan sesak nafas berat dan kesadaran. Nyonya S masih apatis, sudah 2 hari dirawat di ruang ICU 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati data tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 110 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius dengan hasil laboratorium H2TL, hemoglobin 11,2 gram per dl, hematokrit 37%, leukosit 14.800 mm3, trombosit 448.000 mm3, hasil ronsen infiltrate di kedua lapang paru, corakan bronkofaskuler, kasar DD per viral pneumonia, dan AGD pH 7,55, PCO2 55,7 mmHg, PO2 71,2 mmHg, HCO3 22,1 milimoles per liter, dan SPO2 88%. Selamat pagi Ibu. Pagi suster. Perkenalkan, saya perawat Ainun yang hari ini bertugas merawat Ibu ya. Apakah benar ini dengan Ibu S? Iya. Baik Ibu, saya lihat identitas Ibunya dulu ya. Iya. Permisi Ibu. Benar ya dengan Ibu S. Hari ini bagaimana Ibu perasaannya? Pasien menjawab pertanyaan perawat dengan keadaan yang sangat lemas, dibarengi dengan sesak nafas yang berat sehingga pasien susah untuk berbicara. Ada sesak napasnya dok, suster. Lalu, perawat mengecek keadaan Nyonya S lewat monitor tanda-tanda vital. Tingkat kesadaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati data tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 110 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan didapatkan tingkat kesadaran pasien apatis. Karena tugas saya sudah selesai, nanti saya akan konsultasikan dulu kepada dokter ya Bu dan tim medis lainnya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Suster udah. Baik Ibu, saya akan kembali ke ruangan saya. Nanti saya akan kembali ke sini ya Ibu. Apabila Ibu ingin meminta bantuan, Ibu bisa menekan tombol bel yang ada di sebelah tempat tidur Ibu ya. Ya suster. Baik Ibu, saya permisi ya. Ya, terima kasih suster. Sama-sama. Lalu perawat datang menghampiri dokter yang menjaga pasien Nyonya S di ruang ICU. Selamat pagi dok. Ya pagi sus, ada apa sus? Ini dok, saya akan melaporkan perkembangan atas nama Nyonya S di ruang ICU dok. Oh silakan sus. Ya jadi kondisi Nyonya S pada saat ini pukul 10, Nyonya S mengalami sesak napas berat dok. Apakah sebelumnya pasien memiliki riwayat penyakit? Ya dok ada, jadi pasien Nyonya S mempunyai riwayat penyakit terdiagnosa penyakit pneumonia sejak 1 tahun yang lalu dan tidak melakukan pengobatan. Keluhan sesak napas yang berat 4 hari sebelum masuk rumah sakit dok. Sekarang pasien dirawat di ruang ICU sudah 2 hari. Lalu bagaimana hasil pemeriksaannya sus? Hasil pemeriksaannya yaitu pernapasan Nyonya S, dispenia dengan respirasi 30 kali per menit, tindakan yang dilakukan pemasangan oksigen NRM 15 liter per menit, dengan posisi semi power, kesadaran menurun yaitu apatis, GCS, E4, M5, P4, akral hangat, pupil disoko, refleks cahaya baik, lain tampak sesak, sianosis tidak ada, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 110 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, terdengar bunyi ronhi, konjungtiva tidak anemis, terpasang infus RL 20 TPM, terpasang NGT dengan diet cair, terpasang kateter, terpasang monitor, hasil
hasil pemeriksaan laboratorium H2TL hemoglobin 11,2 gram per desiliter, hematokrit 37%, leukosit 14.800 per mm kubik, trombosit 448.000 per mm kubik, hasil ronsen infiltrat di kedua lapang paru, corak bronkopaskuler, kasa DD per viral, pneumonia AGD PH 7,55, PCO2 55,7, PCO2 71,2, HCO3 22,1, SaCO2 88%. Dari hasil pemeriksaan tadi, ternyata Nyonya S mengalami leukositosis dan saturasi oksigen yang menurun, Sus. Oh, jadi solusinya bagaimana ya, Dok? Baik, nanti saya akan melakukan tindakan intubasi cito dan pemasangan ventilator ya, Sus. Serta tolong ya, Sus, dicek kembali tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran dari pasien. Baik, Dok. Terima kasih atas advies untuk pasien. Konfirmasi ulang, monitor tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, saturasi oksigen pasien, tindakan intubasi sito, dan pemasangan ventilator ya, Dok ya. Oke, Sus, jangan lupa untuk segera dilaksanakannya, Sus. Baik, sudah saya dokumentasikan. Terima kasih atas advies dokternya. Saya akan laksanakan. Setelah itu, saya akan informasikan keadaan pasien pada saat ini kepada pihak keluarganya. Kalau begitu, saya pamit ya, Dok. Terima kasih. Iya, sama-sama, Sus. Perawat memberikan pengumuman melalui speaker agar keluarga pasien menghampiri ke ruang ICU. Perhatian untuk keluarga Nyonya S, ruang ICU 3 harap datang ke depan ruang ICU. Perhatian untuk keluarga Nyonya S, ruang ICU 3 harap datang ke depan ruang ICU. Kemudian, keluarga pasien berada di depan ruang ICU dan perawat menganjurkan anggota keluarga pasien untuk duduk agar lebih tenang dan tidak terlalu panik. Ibu, sebelumnya apakah betul ini dengan keluarga dari Ibu S yang dirawat di ICU 3? Iya betul sus. Saya anaknya Ibu S. Ada apa ya? Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Ainun. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yanti. Yanti. Iya. Anaknya Ibu dari Sus. Ibu S ya? Ibu S ya. Iya, baik. Ibu, mungkin sebelumnya setelah kami konsultasikan dengan dokter ya Bu, ternyata kondisi Ibu S ini mengalami sesak napas berat Bu, sehingga harus dilakukan tindakan memasukkan saluran oksigen melalui mulut Bu. Bisa disebut dengan intubasi, karena saturasi oksigen dari Ibu S ini mengalami penurunan, karena normalnya kan di atas 98 ya Bu, sedangkan Ibu S ini saturasi oksigennya 88%, sehingga tindakan tersebut harus dilakukan dengan segera. Seperti itu Ibu. Ya Allah. Ya udah sus, nggak apa-apa, pasang aja selainya. Yang penting ibu saya nggak sesak lagi. Nah, ya sudah, kalau seperti itu, jika Ibu setuju, di sini saya membawa form konsen Ibu, di mana ini surat persetujuan dan penolakan tindakan. Kalau Ibu setuju, silakan Ibu tanda tangan di bawah ini. Silakan Ibu. Ya udah sus, saya tanda tangan ya. Iya Ibu. Baik Ibu, kalau begitu nanti saya kasih beri kabar lagi ya Bu ya, tentang kondisi Ibu S setelah kami lakukan tindakan dan kami lakukan observasi. Nanti saya kabari lagi ya Bu ya. Ya, makasih ya sus ya. Iya Ibu, sama-sama. Kemudian, dokter melakukan tindakan intubasi cito disertai pemasangan ventilator, dan setelah diobservasi, saturasi oksigen pasien naik menjadi 95%. Lalu perawat memberitahukan kondisi Nyonya S kepada anggota keluarga. Sus, bagaimana keadaan kondisi ibu saya? Ibu, setelah dilakukan tindakan tersebut dan sudah kami observasi, alhamdulillah kondisinya jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. Dan alhamdulillah juga saturasinya sudah naik Ibu menjadi 95%. Iya, alhamdulillah ya sus ya. Iya, alhamdulillah Ibu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Nggak ada sus. Ya udah, kalau ada apa-apa mengenai ibu saya, tolong kabari saya ya. Iya, pasti akan kami kabari Ibu. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu ya, akan kembali ke ruangan ya. Iya.
sekali lagi makasih ya sus ya. Iya ibu, sama-sama. Permisi. Iya.